rikala zaman semono waktu ngamen ngeson, nah, amunisinya bawa VCD seperti ini. Segini banyaknya, setiap ngamen dalam satu box seperti ini full CD seperti ini, banyak sekali. Nah, zaman dulu zaman dulu seperti ini dulur ya. Jadi bawa VCD ya. Ini sudah enak dulur ya. Zaman saya ngesen sudah VCD ya. Kalau zaman generasi sebelum saya, mungkin bapak kita yang dahulu ya, atau mbah-mbah kita dulu malah kaset pita ya. Kaset pita itu kalau ruwet ya wes nangis ya. VCD juga gitu. Kalau baret-baret, bleret-bleret juga nangis lur ya. CD-nya keteleset juga nangis. CD-nya pecah nangis. Playernya error nangis. Pokoknya serba nangis. Nah, kalau seperti ini misalkan kita yang penting misalkan kayak Srokal atau mungkin CD-CD yang vital kayak Kebo Giro atau apa itu misalkan rusak, nah kita harus nyari pinjeman ke teman-teman sesama son. Itu kadang giliran, misalkan kita sama-sama ngamen, kita mungkin temu mantannya pagi, kita pinjam dulu, nanti setelah selesai kita kembalikan, kira-kira seperti itu. Nah ini ya dulur ya, kenangan masa lalu zaman ngeson pakai CD, pakai VCD seperti ini tuh. Kenangan zaman dulu dulur ya, waktu ngeson pakai VCD. Ini loh, kasetnya segini banyak ya. Namanya wong desa dulur ya. Namanya ilat Jawa dulur ya. Ini namanya kan VCD ya, atau CD ya. Tetap aja disebut kaset. Kaset mundi, milih kasetnya aku lah. Itulah uniknya wong Jawa dulur ya, ilat Jawa. Padahal ini VCD, tetap aja disebut kaset. Loh, ini dulu ya, asli milik BSK ya, loh. BSK Mbulurjo. Mbulurjo itu desa saya, lebih tepatnya dusunnya Mbulurjo, loh. Ini ya dulu ya. Macam-macam dulu kasetnya, genrenya all genre harus ada. Jadi all genre harus punya. Dangdut, campursari, langgam, terus apa itu, religi ya, samroh ataupun sholawatan. Ini juga ada bossa nova juga, campur sari koplo. Yang ini ada sholawatan. Nah seperti ini dulu ya. Nah ini dulu pas tenar-tenarnya ini ya, tenar-tenarnya kanggo Riko loh. Kalau yang ini MP3, nah ini MP3 selawatan. Asolole dulur, asolole. Nah ini yang biasanya kita putar siang hari atau malam biasanya ya, malam hari. Waktunya orang tidur-tidur. Dulu itu setelannya kalau ndak wayang ya kayak campursari, kadang tayub seperti ini. Buat teman melean mbah-mbah. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, generasi mbah-mbah sudah tidak ada yang melean, sudah berganti generasi. Sekarang mintanya tetap koploan ya, malam juga koploan, tapi sekarang ini malam sudah rata-rata jarang yang ada jagung, langsung bongkar ya. Biasanya kita maksimal itu biasanya jam 12 itu sudah bongkar. Kalau dulu sampai sampai pagi, makanya kita harus punya amunisi kayak seperti ini ya. Nah, biasanya saya putarkan ini, terus saya dan kru tinggal tidur. Nanti bangun-bangun subuh ya, atau menjelang subuh, nanti bongkar-bongkar. Setelah habis sholat subuh, lanjut bongkar, terus kita pulang atau pindah lokasi. Ini juga ada gambus. Pokoknya all genre harus punya dulu ya. Jadi all genre harus punya. Kalau sekarang enak, modal YouTube atau download di Google ya dan sebagainya. Sekarang itu zamannya enak, zaman enak sekarang itu dulur. Jadi tidak perlu ribet kayak zaman saya dulu ini ya. Nah seperti ini ya,
harus punya kaset atau CD segini banyaknya, tinggal dikalikan saja berapa rupiah. Kalau dibuat rata-rata satu keping seperti ini sama sama wadahnya ini, sama boxnya ini katakanlah 15.000 sampai 20.000, ya tinggal dikalikan. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Asolole. Kembang Asmoro. Ini dulu album andalan dulu ya. Andalan setiap kali ngeson wajib diputar kalau ini ya. Ini album andalan ini. Edisi yang ini edisi yang mantul ini menurut saya. Ini gambus. Kelepek-kelepek. Zaman dulu susah dulu ya. Jadi kalau ndak punya kaset buat tanggapan itu ya susah. Kadang pinjem-pinjem temen, pinjem-pinjem tetangga, bahkan pinjem tuan rumah ya. Bahkan pinjem punyanya tuan rumah. Rata-rata kan orang kan punya ya VCD player ya, punya CD di rumah. Itu kadang kita itu pinjem. Biasanya itu kita sampai pinjem tuan rumah dulu ya, atau tetangga kanan kiri ya yang punya hajat. Kita kan biasanya ngeson itu kadang operatornya kan di tetangganya, kadang kita itu pinjem VCD atau pinjem kasetnya yang tempat kita ngeson ya, tempat kita operator biasanya kita pinjem, kadang juga dipinjemi. Kadang juga itu mereka request dulu ya, Mas tolong putarkan lagu ini Mas. Nah, waduh Mas, gak ada kasetnya Mas, kita nggak punya kasetnya Mas. Nah, kadang mereka terus ambil kasetnya sendiri, jadi kita dipinjemi, ini Mas tolong diputarkan. Nah, kadang tuan rumah juga nyetori kaset seperti ini, Mas tolong putarkan ini. Nah, request seperti itu dulu ya. Dulu itu seperti itu. Kalau sekarang kan enggak, cukup request tanpa bawa apa-apa. Kalau sekarang itu malah enak dulu ya, requestnya tanpa bawa apa-apa, tinggal bilang Mas putarkan ini Mas. Nah, tinggal kita cari di YouTube ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi zaman sekarang itu zaman canggih, zamannya enak ya. Nah, kalau dulu harus punya investasi seperti ini, harus punya kaset yang segini banyaknya, itu pun harus dalam keadaan yang prima. Kalau kaset kita baret-baret bermasalah ya kita ya nangis, sama juga bohong. Kasetnya waras, kasetnya sehat, tapi playernya bermasalah juga pusing dulu ya, alias mumet. Playernya oke, kasetnya oke, remote-nya error, nah, kita juga nangis. Kenapa? Karena utamanya waktu acara temu manten itu kan biasanya ada MC ya, MC Jawa biasanya kan muter lenong-lening itu dulu ya, muter tembang-tembang langgam atau kebo giroan itu loh. Kebo giro itu kan dulu kan formatnya pakai VCD seperti ini ya, dulu belum musim pakai HP atau pakai MP3 player atau memori dan sebagainya. Dulu pakainya ya CD seperti ini. Jadi para MC itu datang itu nyetorkan CD seperti ini. Nanti kan ada nomornya ya, nomor urut 1, 2 dan sebagainya, urutan lagunya. Nanti kita operator itu dikode, Mas operator tolong nomor 5. Nah, kalau kita ndak ada remote, aduh nangis tuh ya. Apalagi kalau DVD-nya itu ndak ada seleknya ya, ndak bisa diselek nomor berapa, itu nangis dulu ya. Kita ndak bisa milih nomor berapa. Apalagi kalau kita ndak punya atau ndak bawa TV ya, ndak bawa TV-nya itu
kita kan tidak ada visualisasi ya, kita ini nomor berapa, mau di next terus kebablasan terus. Nah itu saya pernah ngalami, akhirnya dikomplain sama MC ya, gara-gara jadi operator tidak becus karena tidak bisa nyetel lagu yang diharapkan sama MC-nya. Akhirnya MC-nya gimana gitu ya sama kita ya. Ya akhirnya MC-nya itu gimana gitu ya sama kita ya. Ya namanya kita disuruh muterkan lagu terus tidak bisa, alasan kita tidak ada remote-nya dan sebagainya, tetap aja kita yang salah. Lah piye to Mas, sampean tukang sound kok yo gak siap lah, tetap salah dulu ya. Itulah salah satu risiko tukang sound dulu ya. Kita itu selalu di pihak yang gampang disalah-salahkan dan ya memang serba salah. Posisi kita itu memang serba salah. Pernah juga kejadian dulu ya, CD-nya dari MC Jowo itu kan agak baret-baret ya, CD-nya agak baret-baret. Otomatis kan kalau diputar kan dredet-dredet ya, atau megap-megap ya, kalau istilahnya orang Jawa itu megap-megap, kasetnya bermasalah lah, intinya seperti itu. Nah itu yang dilirik orang itu pasti operator soundnya. Piye to Mas, nyetel kasetnya kok dredet-dredet, yang ditoleh orang, yang ditoleh sama hadirin hadirat itu kan pasti operator soundnya. Tidak mungkin yang punya CD-nya yang disalahkan, pasti operator soundnya langsung dilirik berjamaah ya, langsung dilirik berjamaah. Gimana tuh operatornya nyetel CD kok ya gak bener. Nah, biasanya yang disalahkan itu bukan CD-nya, kalau ndak operatornya ya pasti VCD player kita atau DVD playernya. Kadang juga loh dulur ya, kita itu juga dikambing hitamkan. Mas, lah kaset iki tak setel ning kono-kono lho, rapopo. Ning kene iki mau lagi ngono lah dalah. Sudah jatuh ketimpa tangga dulur ya. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga, padahal kita itu disuruh muterkan CD, itu kan juga sukarela. Kadang juga ndak dikasih pengertian, dikasih rokok atau apa. Kadang juga ndak ada rasa terima kasih. Namun kalau CD-nya bermasalah, dredet-dredet, macet-macet, yang disalahkan kita. Waduh, itu dulur ya. Seperti itu dulur ya, rasanya ngeson di zaman-zaman era VCD seperti ini ya, era zaman CD, kurang lebihnya seperti itu. Ya mungkin dulur-dulur yang seera saya atau seangkatan saya sudah pasti tahu, dan mungkin dengan video saya ini sedikit bernostalgia ya, kira-kira sambil senyum-senyum karena pernah mengalami hal yang sama. Mungkin buat adik-adik di zaman milenial seperti sekarang mungkin juga belum pernah mengalami tentunya, karena sudah peralihan di zaman digital ya, sudah pakai HP, sudah pakai MP3, sudah bisa download YouTube ya, YouTube offline ataupun putar YouTube secara langsung ya. Kalau dulu kelupaan bahwa seperti ini juga akhirnya nangis dulu ya, karena yang diputar tidak ada. Ya kalau yang diputar cuma kaset-kaset umum yang rumahan-rumahan banyak yang punya, kita bisa pinjam kanan kiri. Kalau kaset-kaset yang vital kayak Surokal ataupun kayak Kebo Giro tadi kan vital ya, kita tidak bisa pinjam sana sini karena tidak punya. Tapi kalau untuk Kebo Giro biasanya yang punya itu MC Jawa ya, MC Jawa. Kalau untuk tukang sound biasanya yang paling wajib punya itu Surokal ya dulu ya, kaset Surokal atau Makhluk Kiam ya, biasanya untuk temu manten. Ini tadi ceritanya curhat dulur ya, curhat alias nostalgia, berbagi pengalaman buat dulur-dulur, khususnya seangkatan saya ya. Jadi kita bernostalgia di video saya kali ini ya, mungkin buat adik-adik yang sekarang zaman-zaman milenial, mungkin ini sekedar tambahan wawasan saja, bahwasanya dulu itu ngamen sound itu ndak seenak sekarang, kira-kira seperti itu ya ndak. Ya dulu itu ngamen sound itu ndak seenak zaman sekarang ya. Dulu itu penuh keterbatasan, pokoknya penuh perjuangan banget. Nah seperti ini ya. Dulu itu mengumpulkan CD seperti ini, segini banyaknya. Dan CD seperti ini dipakai beberapa kali, kadang juga salah nempatkan, kegesek-gesek juga rusak. Kalau sekarang kan enak, tinggal beli kuota atau download langsung bisa diputar. Dan anti dredet ya, anti macet-macet kalau sekarang. Kalau dulu kasetnya ndak fit, DVD-nya atau playernya ndak fit, akhirnya macet-macet, kita diketawai orang, dimarahi orang dan sebagainya.